everybody can vote. Anda pun bisa. Nah, saya nggak nonton survei, nggak nonton channel Anda masalahnya, ya kan? Ininya. Jadi itu ya subjektifnya di situ. Hai guys, satu bersama Derby. Ini adalah titik terendah seorang Refly Harun, pakar hukum. Bisa-bisanya dia membandingkan survei nasional dengan survei di channelnya sendiri. Kacau nih, kacau. Kita bahas langsung. Ini dia resminya. Saya kira bersikap kritis boleh saja ya. Pasti Critical thinking itu boleh. Ya. Karena kita juga tidak berharap semua orang berkata yes ya. 100% orang ya, saya kira tuh nggak benar juga. Nah, saya melihat ini ada suatu survei dilakukan terhadap tingkat kepuasan pada Jokowi. Ya, ini lembaga survei. Saya nggak perlu sebut. Ya, atau kalau sebut nanti diangkat saya iklan lagi, nggak enak rasanya. Jadi tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan pada Pak Jokowi ini masih tinggi 80%. Ya, kemudian sebaliknya yang tidak puas itu sekitar 18,5%, selebihnya tidak menjawab. Dan kemudian mengapa mereka ini puas? Karena mereka melihat ya hasil-hasil pembangunan infrastruktur ya. Dan kemudian juga kalau tadi dikatakan dikutip hasil-hasil riset ya, PDB, kemudian juga BUMN langkah-langkahnya berada yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi target. Saya kira itu masih normal saja, ya kan? Yang penting kita tidak terpuruk. Kalau ada sesuatu kendala dalam ekonomi, ya tinggal diperbaiki ke depan. Artinya gini, tadi indikator-indikator yang disampaikan Bung Refly itu nggak tercermin kok dalam kepuasannya masih tinggi, artinya masih bagus gitu. Ya, oleh karena itu saya bertanya. Nah, itu pertanyaan saya, betul? Ya, benar. Jadi jangan lihat indikator-indikator yang tadi disampaikan Bung Refly itu, pertumbuhan ekonomi yang nggak pernah lewat dari Pak SBY misalnya, lalu kemudian dari tingkat kemiskinan, lalu kemudian dari ada apa lagi Bung Refly tadi? Banyak dari investasi, tadi. Demokrasi, korupsi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menilai tingkat kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowi itu sekitar ternyata tinggi. Ternyata masih tinggi. Ini survei, dan survei ini bukan survei abal-abal ya. Refly. Dari luar negeri hasil risetnya. Termasuk misalnya dari kalangan yang puas ini ya, di kalangan yang puas misalnya. Bahkan di kalangan misalnya pertama lah contoh ya. Di kalangan pemilih Gerindra 91,7% menyatakan puas pada Pak Jokowi. Pemilih Gerindra. Pemilih ya. Kemudian pada pemilih PDI Perjuangan, ya harus PDI Perjuangan disebutnya, jangan PDIP ya. Bahwa kepuasan berada di tingkat 87,9%. Di tingkat pemilih PKS kepuasan mencapai 55,1%. Masih tinggi. Jadi sedikit jauh lebih rendah dibandingkan pemilih PDIP. Karena sebut PDIP, saya ingin ke Bung Ciko. Bung Ciko, nih pertanggungjawaban. Mayoritas PDIP puas terhadap Pak Jokowi. Ya kan bisa aja, boleh aja kalau kita nggak percaya dengan hasil survei itu kan. Nggak masalah kan? Ya kan, ada yang percaya, ada yang enggak kan gitu aja. Tapi saya lebih percaya dengan data tadi yang disampaikan. Ya, kalau kita bicara soal tingkat kepuasan, coba kita cek di WA grup keluarga kita dulu aja lah. Ya, kita kasih survei kecil-kecilan gitu. Gimana, puas nggak dengan pemerintahan Jokowi gitu? Saya sebenarnya pengen juga men-challenge gitu hari ini. Atau kita lakukan survei di dalam ruangan ini misalnya. Ya kan? Apakah akan mencapai 80%? I doubt it. Ya, kita nggak perlu lakukan, tapi saya meragukan itu. Itu aja. Jadi intinya saya tadi juga menghargai bahwa Pak Andi percaya hasil survei ini dengan segala indikatornya, tapi saya juga menghargai apa yang juga pengetahuan yang kita dapat dari apa yang disampaikan sahabat saya Refly Harun tadi. Itu dan kan, itu kan knowledge ya, bahwa kita juga harus melihat data. Mungkin juga kalaupun memang mungkin betul ada 80% yang puas, mungkin tidak melihat data-data yang ada. Karena memang sehari-hari tidak merasakan, atau sehari-hari memang rakyat Indonesia ini udah biasa susah.
Oh Ya iya. kan? Udah biasa susah, tapi banyak bersyukur. Sehingga kehidupannya itu sebenarnya sama-sama susah terus dari 30 tahun terakhir, ya kan? Bahkan lebih susah sekarang, tapi ya udahlah, memang hidup seperti ini, kan gitu ya. Ditanya puas apa enggak, ya puas-puas aja deh, gitu ya. Itu bisa jadi juga gitu. Jadi kan nggak ditanya terkait Saya tambahkan bagaimana kalau Anda melihat bahwa ternyata BUMN kita punya utang 5.000 triliun. Anda tahu nggak BUMN punya utang 5.000 triliun? Kan gitu ya. Mestinya nanyanya begitu. Ya kan? Terus kalau ada presiden yang berhutang selama memimpin sekian ribu triliun ditambah hutang BUMN 5.000 triliun, itu Anda berhasil apa enggak? Kan gitu. Ya kan, tapi kan pertanyaannya kadang-kadang memang terlalu simpel sehingga kalau ditanya juga terkait dengan kehidupan saya, apakah Anda merasa happy-happy aja dengan kehidupan sekarang? Ciko Hakim gitu kan ditanya. Ya senang-senang aja, walaupun ada kesulitan di sana sini gitu. Dapat bansos kan, misalnya, yang lain ya. bisa apa? Dapat bansos misalnya, jadi tanya. Benar. Dan mereka- kita harus akui bahwa di daerah-daerah banyak saudara-saudara kita yang hidup dari bansos ke bansos. Bansos bukan sebagai hanya tambahan pangan bagi mereka, tapi mereka betul-betul hidup dari bansos ke bansos. Dan Hidup dari bansos ke bansos. Dari bansos ke bansos. Hidup dari BLT ke BLT, beras ke beras, dan tidak ada tambahan penghasilan sekalipun. Nah, itulah juga makanya mereka hidup dari bansos ke bansos, terjerat pinjol. Ini kan terjadi, ya kan? Apakah ini masuk akal kalau dia ditanya dia sudah terjerat pinjol, hidupnya dari Sebentar, bansos ke bansos? Tunggu dulu. Lalu ditanya dan dia masih mengatakan dirinya puas. Ya kan, ini kan cukup aneh gitu. Jadi sekarang kita juga harus membuka mata kita, membuka telinga kita, dan ini apa yang terjadi di Indonesia ini kan, apa yang saya sampaikan itu kan kenyataan. Ya kan, sekian puluh juta orang terlibat pinjol, terjerat pinjol, nggak bisa bayar, hidup dari bansos ke bansos, ya kan? Lalu masih menjawab puas, ya saya rasa mungkin juga itu jawaban yang seakan-akan ya buat dia ya udahlah biar aja gue jawab aja deh, ya kan? Itulah pendapat politikus yang on. Kenapa Bang aku bilang on? Simpel membuktikannya. Apakah yang puas itu betul-betul puas atau tidak? Jadi ketika dia mengatakan puas, itu akan selaras dengan mau enggak dipimpin oleh minimal oleh penerusnya yang ditunjuk oleh orang tersebut 5 tahun ke depan. Dan Pilpres kemarin membuktikan bahwa 58% lebih orang yang puas tersebut pengen orang yang meneruskannya adalah Prabowo dan Gibran sebagai orang yang lingkaran dalamnya Jokowi. Lu harus jawab dengan fakta, Ciko. Ciko ya. Ciko, dengarkan ini. Kau harus jawabnya dengan fakta. Aku kasih fakta ini. Sementara kau nggak kasih fakta sama sekali. Asal pembandingnya dong. Lo nyampein sesuatu. Jokowi gitu loh. Apa adanya, bukan apa adanya, gue jawab sekenanya aja. Sekenanya gitu aja, ya. iya. Bisa jadi kan Oh. gitu. Dan dari itu kan respondennya 1.200 responden biasanya kalau diambil dari masih. sampel. Jadi Saya prinsipnya cerita, gitu ya. Saya Jadi enggak, saya tambahkan saya dulu nih. cerita juga nih. Pertanyaannya gimana sih, saya pengen tahu. Ya, apakah Anda puas dengan pemerintahan Pak Jokowi? Tapi bentar, saya tanya, Anda kan polster, Anda lembaga survei. Ya. Anda lakukan juga survei kepuasan itu? Enggak, sekarang enggak. Oke. Yang dulu, kapan terakhir soal kepuasan? Sebelum Pilpres kalau nggak salah ya itu Belum Pilpres. Dan jawabannya puas? puas 60%-an. 60%-an. Hampir 70%. Jadi gini, kalau ditanya tuh Elah Hensat, buktikan dong. Buka dong. Pertama 60%, hampir 70%. Karena dia tahu ketika dia beda sendiri dengan survei-survei yang lain, dia akan dicap. Ini kan kedai kopi, guys. Dia adalah pemilik lembaga survei kedai kopi. Dia takut. Dia takut ini. Dari 60, akhirnya dirat lagi. Hampir 70%. Buka dong. Buka dong, Hensat. nggak puas. Tapi itu kalau saya nggak salah, itu ada kategori-kategori puas tuh. Ya. Sangat puas, cukup puas, tidak Saya puas, bisa kalau nggak jelaskan. salah gitu-gitu. Nah, tapi sebentar, Bang. Tapi setelah itu biasanya ada pertanyaan gini. Iya. Apa menurut Anda permasalahan di hari ini? Nah, itu banyak tuh. PHK tinggi, lapangan kerja. pertanyaan harga terbuka, sembako. dia tulis semua tuh. Jadi maksud saya, kalau memang puas, itu jawaban apa permasalahan hari ini? Wah, nggak ada. Itu banyak harusnya. Karena kan puas kan. Tapi begitu ditanya apa permasalahan hari ini? Banyak juga. Cuk. Keluar semua. Jadi saya berkesimpulan, kalau ditanya puas atau tidak puas, pasti orang puas.
kayak misalnya saya ditanya sama Aiman, apakah Anda puas dengan acara ini? Saya kan jawab puas. Jadi kira-kira mau saya Di belakang misu-misu gitu. mau saya itu adalah salah satu pengetahuan ya dari lembaga survei itu bahwa memang orang Indonesia itu kalau ditanya puas apa enggak puas. Tapi itu kalau nggak salah ada sangat puas. Nah, tapi gini, puas. ini sengaja lembaga Henry, ketika kau memakai Aiman sebagai perbandingmu, itu blunder besar kau asli. Aduh, pengamat politik abal-abal, si Henry, Refli Harun, pakar hukum abal-abal, udah duet tuh. Sama si Ciko, politikus abal-abal. surveinya yang mengarahkan bagaimana sih? Ini kita buka-bukaan aja deh. Ini saya bisa jawab ini. Ya udah jawab. Oke ya, gini. Bagian sini belum, di bagian sini belum ini. Nanti Enggak, saya panjang. jelaskan gini. Silakan. Saya membaca terakhir ini 2 survei. Yang terkait itulah yang moles-moles gitu. 2 Bentar, survei. ini poles-poles, benar. Enggak, kan ada rencana untuk moles-moles yang Tempo bocor halus. Oke. Nah, Tempo dipercaya. Kinerja ada 2 Pak Jokowi terakhir survei ya. yang keluar terakhir ini, sebulan terakhir ini, setengah bulan terakhir ini. Survei pertama dari poll tracking. Sudah kita sebutkan saja. Tingkat kepuasan terhadap Jokowi 86,5%. Yang kedua, dari indikator politik 75%. Tapi apa kritik saya? Gradasi pertanyaannya itu agak gray area. 1. Apakah Anda puas dengan pemerintah dengan kinerja Presiden Jokowi? 1 di atas tuh sangat puas. Oke. Di bawahnya kan bayangan kita puas dong. Bukan, sangat puas, cukup puas. Tapi kan itu biasa, Bang. No. Kita harus. Nggak, tapi gini, ini kan 2 lembaga saya tadi sebutkan itu punya kredibilitas yang baik karena Ini, kita tahu. kita jelaskan dulu. Nggak perlu kau jelaskan goblok. Sangat baik. Tengah-tengah udah pasti cukup. Baru yang terakhirnya sangat kurang. Itu simple. Anak SD juga melakukan hal demikian. Sangat puas, cukup puas, kurang puas, sama sangat tidak puas. Ya, yang ekstrim itu, iya, Skala Likert ya. iya. Ya sekali. Ya, yang ekstrim itu kan atas sama bawah. Ini yang in between, ya kan? Kurang cukup itu kan in between sesungguhnya. Bukan kata-kata yang tegas. Bayangan saya kan harusnya sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Itu kan tidak di gray area. Itu makanya, dan mayoritas tau nggak? Mayoritas tuh jawab cukup puas. Itu 70-an%. Ya mending cukup. Kalau kau minta sangat puas, baru puas. Ya nggak bisa dapat lagi kau. Karena puas. Mending cukup puas, berarti masih berkurang sedikit. Coba kalau dibuat puas, makin penegasan tersebut. Kok goblok banget sih ini? Yang sangat puas itu cuma belasan persen. Oh, Anda baca detail itu ya. Iya. Nah, karena itu saya berusaha nakal sedikit. Oh iya. Boleh dong nakal sedikit. Iya. Dia kan 1.200 multi-stage random sampling, selalu begitu kan? Dan orang survei selalu mengatakan ini yang paling kredibel kan begitu. Ya nggak apa-apa, kan namanya juga mereka survei ilmiah. Tapi saya pakai polling aja di RH Channel, ya kan? Sudah sendiri. Polling saya itu diikutin 187.000 votes. Wis. 187.000 votes. Wis. Itu 2 minggu yang lalu saya Ngiri lakukan. sekali. Saya kasih gradasi A puas, B sangat puas, C tidak puas, D sangat tidak puas, E tidak tahu. Puas itu 5%, Wis. sangat puas 2%, Wis. tidak puas 13%, Wis. sangat tidak puas 77%, tidak tahu 3%. Jadi kalau tidak puas dan sangat tidak puas digabungkan itu 90%. Saya harus kritik juga soal ini. Soalnya kan ini nontonnya, subscribernya. Nah, itu harus saya tanya. Hei, Henry aja gue bantah lu ya. Kira-kira orang yang Gini, puas gini, pada gini. Pak Jokowi nonton YouTube-nya Bung Refli nggak? Gini. Jawabannya Sebentar. enggak. Sebentar dong. Ini udah Gini. Sini, bro. udah terlalu lama nih sebelah. Bro. Gini. Anda kan nggak boleh. Anda fair dong. Masa ini? Saya kan belum selesai. Saya mengatakan survei yang tadi, ya kan, sama sahnya untuk mengklaim bahwa itulah tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Dan kalau Anda dibayar surveinya, nggak percaya saya.
Oke? Ya kan? Nah, saya Duduk. voluntarily Duduk, orang mengisi ini nggak diolah, tetapi biasnya adalah bias penonton Refli Harun. Betul. Ya Anda harus hargai dong. Ada 187.000 orang yang menonton Refli Harun dan 90% mengatakan tidak puas. Oke. Kalau kita mau main front-frontan, buat lagi front lagi ILC misalnya, buat lagi front yang lain. Nah itu kita akan lihat betapa bervariasinya tingkat kepuasan tersebut. Kalau Anda membuat survei, yang survei itu separuhnya dipesan karena dibayar, kan dia nggak sebutkan dari mana sumber dananya. Gitu dong kita harus. Jadi Anda mengatakan bahwa survei ini kan bias Kalau mau penonton, melintir-melintir ya kita juga bisa. bias pemirsa, tapi yang jelas ini surveinya asli, nggak ada upaya untuk moles-moles dari pertanyaan dan lain sebagainya. Itu Anda mau sampaikan. Ya cuman ini subjektif tadi karena Subjektif. yang disurvei adalah penonton dia yang punya warna pemikiran tertentu. Ya, betul nggak? Bro, Ya. ini everybody can vote. Anda pun bisa. Nah, saya nggak nonton survei, nggak nonton channel Anda masalahnya, ya kan? Ininya. Jadi itu ya subjektifnya di situ. Tapi itu hak dia untuk mengatakan Tapi gini, begitu. Itu saya tanya, biasnya di situ. Prof. Andi, bahwa survei itu benar dan Channel lo itu kumpulan anak-anak abah. Lo mau survei gimana pun, siapa yang pengen Jokowi mati? Pasti akan 80% pengen Jokowi mati saat itu juga. Karena itu channel lo bego. Itulah ketika yang aku pakar hukum tapi hatinya sudah busuk. Udah, dia akan memakai segala cara untuk siapa yang buat hatinya busuk tersebut untuk malu. Dan saat ini Jokowi telah berhasil membuat hatinya busuk lewat 2 kali pemecatan Refli Harun. Kita akan terus banyak hadir lagi guys membahas para cecungu ini yang banyak ini yang sedang ingin menggagalkan pelantikan Prabowo Gibran. Kita akan terus kawal. Thank you. Bye bye.